Halo kita balik lagi di channel Hobi Kidal, channel kesayangan kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Oke, di video kali ini karena yang datang cuma 3 ya, jadinya 2 lawan 1. Kebetulan yang paling muda itu adalah Neville, jadi Neville kita keroyok. Katanya Neville, aku di ospek. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin bahas mengenai manfaat main single. Seringkali kalau kita lihat di lapangan sebelah ada anak yang pelajaran atau yang kursus badminton, itu sama pelatihnya biasa diajak single. Bukan karena muridnya cuma satu ya, tapi kalaupun ada murid lain juga mereka diadu gitu, jadi single lawan single. Kalau ini kan double lawan single ya. Eh, untuk diketahui kalau kita main double itu pakai lapangannya double ya. Kalau main single ya pakai lapangannya single. Jadi Neville itu kalau dikasih ke kolomnya double yang di kiri kanan itu out, supaya lebih fair lah. Terus kalau misalkan mau dimasukin ya ke baseline-nya itu dianggap out. Jadi biar gampang gitu. Kalau cover seluruh lapangannya double kesulitan nanti. Oke, langsung masuk aja ke kenapa kok kita itu sebaiknya latihan single ya. Pertama, kita jadi lebih hati-hati. Kayak Neville gini kan, uh, maksa kebiasaannya main double tuh dikasih lob backhand gitu. Terus ya otomatis nggak ada yang bantuin karena dia sendirian. Jadi sebaiknya dihindari kalau ngasih kayak gitu-gitu ya. Apalagi lawannya kan 2 orang, jadi jangan ngasih kayak gitu lagi gitu. Nanti kalau udah terbiasa pasti bisa ini ya, bisa ingat atau bisa mikir, oh kalau aku nanggung nanti dikocai ke ruangan yang kosong dan aku nggak siap. Jadi tips yang kedua itu habis mukul kita harus kembali ke tengah, harus siap. Kalau misalkan posisi kita gak enak dan bolanya udah harus dipukul saat itu karena memang udah, kalau nggak dipukul saat itu mungkin tambah jauh lagi, tambah nggak kejangkau, atau udah mau nyentuh lantai, jadi otomatis kita harus buang bola atau harus mukul saat itu juga, kalau nggak kan mati. Nah, mukulnya ini juga mikir, nanti setelah ini aku pukul terus posisiku arah gravitasi badannya itu kemana. Kalau kesulitan ya nanti ini pasti mati di bola berikutnya walaupun kita bisa ambil atau bisa mengembalikan. Makanya kita sering kali lihat kalau pemain single tuh buangnya nggak cuma ngelop aja, tapi kadang-kadang ditaruh ke tengah-tengah lapangan di garis T. Itu berlaku juga buat double ya. Jadi kalau single lawan double gini, Neville kalau mau mengembalikan di tengah itu juga lumayan efektif kok. Jadi nggak selalu harus pukul keras ke belakang. Mungkin yang paling utama habis mukul harus balik tengah, habis mukul harus balik tengah, itu harus diinget-inget ya. Tapi jangan lupa juga ada susulannya ya. Kalau misalkan kalian bisa ngambil di sisi kiri aja misalkan, terus nyemes keras lurus, itu biasanya kan lawannya nanggung ya, terus balikinnya juga lurus, itu bisa langsung maju, nggak usah balik tengah. Kalau aku lihat Neville ini habis mukul tuh dia gravitasi tubuhnya nggak dibawa ke arah bola. Kayak barusan ini dia kan ngasih kayak trick shot ya, pura-pura kayak mau ngelap gitu, terus cuma di blok gitu aja, terus tapi posisinya itu nggak langsung maju. Jadinya aku enak aja tinggal taruh-taruh aja bola. Dito juga tadi Neville nggak bisa gerak setelah dikasih ke bola berikutnya. Ya karena mungkin dari awal memang Neville kurang ini ya, kurang niat karena mainnya kan di apa
dikepung atau dikeroyok, jadinya dia merasa oh ini nggak mungkin menang gitu. Dan kita juga mainnya sebenarnya santai sih, aku dan Dito kan nggak main yang keras cepet-cepet terus lemes-lemes juga. Tapi bisa dilihat di sini kalau Neville itu kayaknya nggak terbiasa dengan gaya permainan single yang harus kembali ke tengah. Lalu ada satu hal lagi yang menurutku bermanfaat banget buat kalau latihan single, yaitu ngelatih prediksi bola dari lawan. Maka dari itu pemain yang single itu biasanya ngelopnya lebih tinggi lagi, jadi dia punya waktu untuk siap-siap di tengah. Dan ada kayak ini ya, misalkan kalian di smash terus balikinnya cuman di blok aja terus lurus ya, mengembalikannya lurus, itu nanti sama lawan bakal ditaruh di depanmu atau di net gitu. Nanti kesulitan untuk bergerak maju. Jadi sebaiknya kalau di smash lurus kita belokin, atau kalau bisa sih di blok silang atau ke tengah, nggak ngeblok ke depannya persis. Ini lain sama double ya, kalau double mau di blok itu kan nggak apa-apa soalnya kan ada yang bantuin. Tapi kalau single orientasinya bukan cepet-cepetan siapa yang dapat poin, tapi lebih ke banyain rally biar nggak mati-mati. Siapa yang mati duluan itu dia yang kehilangan poin. Nah kalau main single tuh ada yang namanya bola-bola pengembalian yang safe atau aman, dan ada pengembalian yang memang harus nyerang ya, atau di ini nggak safe. Jadi kadang-kadang kita juga harus berani melakukan pukulan yang nggak safe demi mendapatkan poin, tapi harus hati-hati ya, atau harus tahu kapan kita melakukan hal itu. Kalau kita nggak tahu ya sebaiknya main pengembalian yang safe-safe aja. Nah lalu apa sih manfaatnya main single? Ya, sekali lagi kita dilatih untuk melakukan footworknya lebih bagus lagi. Untuk footwork yang biasanya itu masih kagok atau nggak tahu caranya melangkah, ini dilatih lagi dengan main single, bisa latih kaki supaya nggak keserimpet dan lebih cepat untuk ini ya, mengarah ke bola. Sering kali aku lihat kalau teman-teman yang autodidak itu kadang-kadang kakinya itu cenderung ngelangkah kanan kiri kanan gitu. Padahal kalau bolanya dekat mungkin harus ngelangkah satu kali aja ke kanan atau ke kiri gitu. Kadang-kadang ada yang kanan-kanan terus kiri. Kalau aku gitu ya, itu pakai kanan-kanan terus kiri, atau kiri dulu kanan terus skipping pakai kanan lagi, atau engklek ya, kanan lagi terus berhentinya di kiri. Selalu biasakan atau harusnya ya berhentinya memang di kaki raket, atau kalau aku kiri ya harus berhenti di kaki kiri. Cuman terkadang kita harus mukul dulu baru kakinya napak terakhir di kiri, tapi itu wajib lah untuk berhentinya di kaki kiri. Tapi aku sering lihat pemain yang otodidak biasanya kebalik, waktu kakinya non raketnya napak dia mukul. Nah itu sangat tidak disarankan. Oke guys, jadi gitu aja sih menurutku. Ini ya pendapat atau POV sederhana mengenai kenapa itu kita sebaiknya latihan single juga, walaupun di grup biasanya selalu double yang dipakai. Oke guys, nantikan video berikutnya, sampai jumpa, dadah.